Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika KJ Simatupang SOS. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 46 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan learning journal pada mata pembelajaran manajemen ASN. Dalam materi manajemen ASN, harapannya para peserta Latsar bisa menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN, dan dapat menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Dalam kali ini saya akan membahas poin pertama, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Terdapat dua jenis dikatakan sebagai pegawai ASN, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disingkat dengan P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Apa sih peran dan tugas ASN itu? Nah, kita selaku aparatur sipil negara harus mengerti dan memahami apa peran dan tugas kita sebagai ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Sedangkan tugas ASN sebagai yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, bertugas sebagai mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya selaku ASN yang bertugas dalam pelaksana kebijakan, yaitu melaksanakan segala kebijakan atau peraturan dari pemerintah, yaitu menerapkan contohnya memakai masker, ikut vaksin yang merupakan program atau kebijakan dari pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Saya selaku ASN yang bertugas di bidang pemerintahan dan juga di bidang pelayanan perekaman KTP dan berhubungan langsung dengan masyarakat harus melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Menjalin komunikasi, interaksi, dan hubungan yang harmonis dengan sesama pegawai merupakan sikap atau contoh awal kita dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang dimulai dari lingkungan kerja. Setelah mengetahui peran dan tugas seorang ASN, kita juga harus memahami apa saja hak dan kewajiban seorang pegawai ASN. Untuk hak, PNS dan P3K mendapatkan hak yang sama. Yang membedakan adalah bagi PNS mendapatkan fasilitas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan bagi P3K tidak mendapatkan fasilitas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban pegawai ASN antara lain yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kode etik dan kode perilaku seorang ASN. Umumnya, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Namun juga terdapat 3 fungsi kode etik ASN, antara lain yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik.
Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Demikianlah Learning Journal saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.